Ini adalah Mercy C-Class, Mercy yang paling laku di Indonesia. Dan ini adalah C-Class Final Edition alias edisi terakhir dari C-Class sebelum dia ganti generasi. Nah, ini adalah C200 alias varian lebih rendahnya dari si C-Class Final Edition ini. Jadi selain tampang yang sedikit beda dibanding C200 biasa, itu dia juga sekarang pakai mesin 2000 cc. Kalau C200 EcoBoost yang sebelumnya kita reviewkan itu pakai 1500 cc ya. Sebelum mulai reviewnya, simak dulu sponsor dari video kali ini, Gioi. Anak gaul Jakarta pasti udah familiar banget lah ya sama Gioi ini. Restoran mewah yang punya desain interior bernuansa modern kontemporer ini menawarkan berbagai menu Indonesia yang mengkombinasikan masakan Asia. Menu makanan dan minuman yang ditawarkan tentunya beragam banget nih. Tapi dari sekian banyak, kalian harus banget cobain signature crispy duck dan salmon lodehnya. Di menu crispy duck, bebek yang tersaji cukup besar dengan 3 pilihan sambal dan disajikan dengan nasi rempah yang gurih. Dan salmon lodehnya ini juga nggak kalah menarik. Bumbu-bumbunya terasa ringan tapi bisa memuaskan lidah kita. Menarik banget kan? Nah, buat yang mau datang ke Gioi, outletnya tersebar di beberapa lokasi di Jakarta ya. Ada di Senopati, Menteng, dan Pantai Indah Kapuk. Buat lebih detailnya, simak di kolom deskripsi ya. Nah, buat detailnya, simak di review lengkap Mercy C200 Final Edition. Satu, C-Class. Oke, sedikit background, C-Class sekarang adalah sedan kedua terkecilnya Mercy. Jadi deretan sedan Mercy dari yang terkecil ada A-Class sedan, C-Class, E-Class, dan paling besarnya S-Class. Sebenarnya ada yang lain-lain juga sih kayak CLA, CLS, dan beberapa tipe lain, tapi itu masuk ke deretan coupe 4 pintunya Mercy. Nah, C-Class ini adalah C-Class generasi keempat. Kalau generasi pertamanya dihitung dari yang nama mobilnya ada huruf C di depannya. Sebelum disebut C-Class dulu, sedan kompaknya Mercy disebut seri 190. Ini yang lebih sering disebut Baby Benz ya. Nah, ini disebut cikal bakalnya C-Class dan kode bodinya juga W201. Masuk ke C-Class, generasi pertamanya kayak gini, generasi keduanya kayak gini, ketiganya kayak gini, keempatnya yang ini, dan sekarang sebenarnya udah ada generasi kelimanya yang baru dijual di beberapa negara luar beberapa bulan lalu, tapi belum masuk ke Indonesia ya, kayak gini nih bentuknya. Anyway, C-Class generasi keempat ini atau W205 waktu pertama keluar di tahun 2015 bentuknya kayak gini. Terus dapat facelift alias penyegaran di akhir tahun 2018 jadi kayak gini. Nah, ini masih yang versi facelift tapi dapat beberapa penyempurnaan dan jadi disebut Final Edition alias edisi terakhir sebelum ganti jadi generasi kelimanya alias yang berkode W206 yang mungkin awal tahun depan udah masuk Indonesia ya. Tapi coba kalian lihat deh, meskipun usia aslinya udah hampir 7 tahun, tapi C-Class W205 ini masih kelihatan seger banget ya. 2. Masih modern. Kayak yang kita bilang, C-Class ini sebentar lagi bakal ganti generasi. Makanya dikasih edisi perpisahannya ini yang disebut Final Edition. Tapi tampang luarnya masih modern banget nggak sih? Oke, sebenarnya yang ngebedain eksterior C200 biasa sama yang Final Edition ini cuma yang biasa pakai avant-garde line kayak gini dulu. Dan yang C200 Final Edition ini sekarang pakai AMG line kayak gini. Makanya jadi kelihatan lebih sporty sambil tetap kelihatan mewahnya. Dari depannya, grillnya karena AMG line jadi pakai model yang diamond ketiga dimensian kayak gini. Tetap ya dengan emblem Mercy-nya yang luar biasa besar di tengahnya ini. Dan lampunya khasnya C-Class alias diarelnya cuma satu kayak gini nih. Bumpernya panel hitam di kiri dan kanannya ini modelnya solid, nggak bolong-bolong. Tapi uniknya di ujungnya ada lubang kecil yang ngarah ke ban buat turunin turbulensi udara di bannya sini. Oke, detail lampu depannya tentunya full LED lah ya. Diarel LED, lampu besarnya 4 bilah LED yang di atas dan lampu jauhnya 4 bilah LED yang di bawah dan lampu seinnya LED juga. Dan kayak kebanyakan Mercy kekinian juga, C200 ini nggak ada fog lamp-nya. Sampingnya, kayak versi mininya S-Class W222, profilnya yang sleek dan minimalis banget ini menurut kita yang bikin jadi C-Class generasi ini indah buat dipandang. Sama yang C200 biasa dulu, bedanya sebenarnya cuma di velgnya aja sih. Sekarang jadi pakai velg 5 spokesnya ala AMG kayak gini. Jadi mirip sama yang dipakai di C300 yang bukan Final Edition nih. Ukuran bannya 245/40 R18 dan bannya pakai Pirelli Cinturato ya. Detail lainnya kayak list jendelanya sama-sama dilapisin satin chrome dan pilar B-nya hitam gloss dan handle pintunya chrome di bagian atasnya.
spionnya ada lampu LED-nya, dan di bawahnya ada powder light-nya. Belakangnya, bedanya sama yang C200 non-final edition ada di bumpernya sih, karena ini kan pakai yang punya AMG lainnya. Jadi bentuk bumpernya cenderung sporty-sporty dengan panel hitam vertikal di ujung kiri dan kanannya. Dan bagian bawah bumpernya dibuat ala-ala diffuser yang ngasih kesan sangar dari belakang gitu. Oh, dan panel knalpotnya ini dua-duanya beneran berlubang, tapi knalpotnya bentuknya bulat aja tuh, kelihatan kan di dalamnya. Lampunya tentu full LED juga, yang kalau lampu malamnya nyala kelihatan kayak huruf C gitu nih. Dan sisanya jelas full LED plus ada fog lamp belakangnya di sebelah kanan. Tiga, interior masih mewah. Salah satu keunggulan Mercy C-Class W205 ini adalah interiornya yang luar biasa mewah. Dari sebelum facelift aja, waktu dia baru pertama keluar di tahun 2015 dulu, bener-bener ningkatin standar sedan mewah entry levelnya Eropa waktu itu. Dulu, bikin interiornya BMW seri 3 F30 jadi berasa jauh lebih murah dari segi desain dan bahan yang dipakai. Dan kerennya, hampir 7 tahun kemudian, interior W205 ini juga tetap kelihatan mewah dan berasa mewah. Dan tetap bisa keep up sama BMW seri 3 G20 alias penerusnya F30 dulu. Padahal bentar lagi, ini udah ganti generasi. Anyway, dari akhir 2018 kemarin, C200 juga udah pakai head unit floating layar lebar gini dan instrumen cluster yang full digital jadi kelihatan lebih modern. Meski emang belum semodern CLA atau GLE gitu sih yang nyambung layarnya. Bagian paling atas dashboard sampai ke bawahnya full soft touch ya dengan selipan panel silver di tengahnya. Begitu juga door trimnya dari atasnya sampai bawahnya full bahan soft touch juga. Termasuk yang di tempat sandaran tangan ada lapis kulit berjahitannya gini. Nah, nggak kayak C200 awal banget yang tengahnya piano black aja. Sekarang, atau tepatnya abis facelift di akhir 2018 kemarin sih, konsol tengahnya pakai bahan kayu hitam doff gini yang Mercy sebut anthracite open pore oak wood trim. Ini juga dipakai di door trim tengahnya nih, di pintu depan dan di pintu belakang juga. Di tengah-tengah nggak ada jam analog kayak di C300, tapi nggak masalah lah, tetap kelihatan mewah kok overall. Dan kita juga suka sentuhan-sentuhan kayak knob volume dekat controllernya yang pakai bahan metal bergerigi gini. Begitu juga kontrol jendelanya yang berbahan metal gini, ngasih kesan premium lebih lah. Oh, dan ada seal plate metal bertuliskan Mercedes-Benz gini khusus di pintu depannya. Di pintu belakangnya nggak ada. Nah, sayangnya bentuk setir yang dipakai tetap yang biasa, yang bulat gini, alias nggak pakai model AMG lain kayak eksteriornya. Tapi tentunya udah dilapis kulit yang lembut banget. Pedal gasnya kayak Mercy biasanya pakai model piano pedal yang tertanam di lantai gini. Dan yang keren, C200 juga udah dihias ambient light di dashboardnya, di door trimnya, dan di konsol tengahnya yang bisa diganti jadi 64 warna yang beda. Emang ambient lightnya nggak seterang di Mercy kekinian kayak di CLA atau GLE gitu sih, tapi ini aja udah cukup ngasih feel mewah di malam hari kok. Nggak ada sunroof ya, kalau mau sunroof harus ke C300, tapi nggak masalah sih, di 320i juga nggak ada sunroofnya. Sedangkan joknya dilapis bahan kulit Artico alias kulit sintetisnya Mercy yang warna hitam gini. Tapi gimana nih rasa duduknya di dalam? Pintu depannya tentunya luar biasa berat dan bukaannya lebar, nampaknya termasuk rendah ya, khasnya sedan Eropa premium gini. Biasanya banyak orang Indonesia yang belum biasa nih. Nah, di C200 ada easy entry exitnya. Jadi pas kita mau masuk, joknya udah dibuat mundur dan setirnya dibuat naik supaya kita masuknya lebih gampang. Dan pas kita nyalain mesinnya, joknya bakal otomatis maju dan setirnya turun buat masuk ke posisi nyetir kita. Nanti kalau mesinnya kita matiin lagi dan kita mau keluar, joknya bakal mundur dan setirnya bakal naik lagi supaya kita keluarnya gampang. Posisi duduknya by defaultnya sangat rendah. Nah, pengaturan jok depannya elektrik dan tombolnya ada di pintu sini ya. Yang driver elektrik 12 arah termasuk leg extendernya itu yang terpisah dan headrest yang bisa dinaik turunin secara elektrik. Plus bisa dimaju mundurin juga secara manual ya. Jadi bisa sandaran santai sambil nyetir dan kepala kita nggak ngedanga nih. Dan ada tambahan pengaturan lumbar elektrik 4 arah juga. Yang penumpang depan juga sama persis ya, pengaturannya elektrik 12 arah plus lumbar 4 arah. Dan masing-masing juga dapat 3 memory seats buat penyimpanan konfigurasi joknya. Mantap! Buat sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit yang empuk, dan karena ini panjang, jadi tangan kita bisa sambil sandaran pegang setirnya. Dan sandaran tangan yang di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk ya. Seatbeltnya bisa dinaik turunin dan pengaturan setirnya elektrik
tilt dan teleskopik. Mantap. Nah, karena nggak ada sunroof kayak di C300, jadi ruang kepalanya berasa lega banget, aman. Sedangkan sandaran kaki kiri drivernya ada gundukannya, tapi nggak ada pad plastiknya. Oke, detail lain di depan, pegangan tangan di plafon depan selain di sisi penumpang depan, dapat juga di sisi driver. Dan lampunya kayak biasa, ada dua di balik spion tengah ini, dan ada yang besar di overhead console sini. Sedangkan sun visornya yang kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya, dan kaca yang bisa ditutup buka plus ada lampunya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih termasuk sangat berat nih. Nice. Bukannya juga cukup lebar, tapi karena atapnya agak nukik sedikit di belakang, jadi kepala kita harus nunduk gini pas masuk. Nah, posisi duduk di belakang sini tentunya lebih tinggi dibanding di depan. Tapi emang khasnya C-Class, joknya termasuk agak rendah buat support paha kita. Agak kurang panjang dan kurang tinggi sih buat orang dewasa, jadi nggak nge-cover full sampai ujung paha kita gitu. Beda ya sama di BMW seri 3 yang kerasa lebih pas. Jadi, kalau tinggi kalian di atas 170 cm, bisa sedikit lebih pegel buat perjalanan jauh di belakang sini dibanding di seri 3 sih. KC dan MRC, ruang gerak sepatu kita juga termasuk agak kejepit kalau jok depannya dibuat paling turun. Jadi kita harus minta driver sedikit naikin joknya. Ruang kakinya termasuk aman, oke lah buat sebuah sedan premium yang ukurannya nggak gede-gede banget. Ruang kepalanya juga masih aman, meski agak sempit sih karena bentuk atapnya yang menukik tadi. Sedangkan sudut sandaran jok belakangnya tentunya fix ya, termasuk cukup rileks buat perjalanan jauh sekalipun. Oke lah. Oh, jendela kiri dan kanannya dapat sunshade manual kayak gini nih. Mantap nih buat privacy lebih. Headrestnya tentunya adjustable di ketiga sisinya. Nice. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit gini jadi empuk, dan di tengah juga dapat armrest lipat gini ya, jadi empuk juga buat sandarin tangan kita. Nah, buat duduk bertiga, napak tengahnya termasuk sempit nih, kaki kita harus ngelipat banget gini karena konsol tengahnya yang mundur banget, dan tentunya karena gundukan di lantainya sangat tinggi, jadi kaki kita harus ke kiri dan kanannya. Dudukan jok di tengah sini sebenarnya masih cukup empuk, tapi emang lebih tinggi dibanding di kiri dan kanannya. Tapi sandarannya ini jauh lebih maju dan lebih keras ya dibanding kiri kanannya. Nah, tapi karena ada headrestnya, jadi buat perjalanan sekilas orang dewasa masih bisa lah duduk di sini. Dan seatbelt di tengah sini juga 3 titik ya. Detail lain di belakang, C200 dapat ventilasi AC belakang di tengah sini, tapi nggak ada kontrol tambahannya ya, ikut dari yang di depan. Di plafon kiri dan kanan, pegangan tangannya sama-sama model lipat gini, dan di kiri kanan juga sama-sama ada gantungan bajunya. Dan lampunya di kiri dan kanan sama-sama ada ya, LED juga. 4. Mesin 2000 cc. So, gimana rasa mesinnya? Sebelum rasanya, detail mesinnya dulu ya. C200 ini sekarang pakai mesin 2000 cc berturbo lagi. Kalau kalian ingat, soalnya di tahun 2018 akhir dulu pas dapat facelift, C200 sempat ganti jadi pakai mesin 1500 cc turbo dengan sistem mild hybrid EQ boost. Nah, ternyata mesin itu udah diganti lagi ke 2000 cc tanpa EQ boost di tahun 2020-an. Makanya yang final edition C200 sekarang balik lagi pakai 2000 cc juga. Yang pakai mesin 1500 cc sekarang tinggal C180 aja. Anyway, tenaganya 201 HP atau 204 PS, ini lebih tinggi 20 HP dibanding C200 EQ Boost sebelumnya dan dibanding BMW 320i juga. Not bad lah. Torsinya 300 Nm, lebih tinggi 20 Nm dibanding C200 EQ Boost sebelumnya dan sama kayak torsinya 320i. Transmisinya tentu tetap otomatis 9 percepatan kayak mayoritas Mercy lainnya, dikontrol pakai tuas di sebelah kanan setir ini, plus pedal shift juga buat ganti gigi secara manual. Dan ini penggerak roda belakangnya. Ada 5 mode berkendara yang bisa ngubah respon mesin dan transmisi, setir, dan stability controlnya. Pindahinnya pakai tuas kecil ini di tengah-tengah sini ya. Modenya ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan Individual. Oke, akselerasinya 0-100 km/jam ditempuh dalam 7,1 detik. Not bad buat salah satu sedan entry levelnya Mercy. Dan ini lebih kencang 0,7 detik dibanding C200 EQ Boost yang pakai mesin 1500 cc terakhir kemarin. Dan klaimnya bisa nembus kecepatan maksimal sampai 245 km/jam. Kita kemarin cobain sampai 230-an km/jam, masih nggak masalah kok. Tapi gimana rasa mesinnya sehari-hari? Singkatnya, lebih normal dibanding mesin 1500 cc EQ Boost
Boost yang kemarin. Lebih normal, maksudnya tuh di sini kita nggak dapat starter mesin yang super halus kayak setiap Mercy yang ada EQ Boost-nya. Kita juga nggak dapat gliding di kecepatan tinggi yang bisa sampai matiin mesin, dan kita juga nggak dapat idling stop yang luar biasa halus. Jadi di sektor-sektor ini mesinnya berasa kayak mesin konvensional, dan itu bukan hal buruk sih. Soalnya di kelas entry level up gini, reliability dan good old engine feel bakal jadi lebih appealing buat pembelinya dibanding mesin-mesin eksperimental di C200 EQ Boost yang kemarin. Anyway, kalau beranjak dari diem di mode comfort, feel-nya cenderung smooth banget, mirip karakter kebanyakan Mercy di sini kalau kita bawanya santai-santai. Kalau butuh tenaga lebih, injek pedalnya lebih dalam sedikit dan langsung berasa banget bedanya sama mesin 1500 cc yang terakhir kali. Enaknya mesin yang cc-nya lebih gede dari sananya, tenaganya dari sebelum turbonya muncul full pun udah berasa lebih ngangkat. Jadi jeda alias lag-nya nggak kelamaan. Kalau kita kick down, jelas jedanya masih cukup kerasa di mode comfort dan di mode eco. Tapi ini cukup singkat kok lag-nya. Dan sekali tenaganya muncul, akselerasinya dari 60 sampai 120 km per jam berasa enteng banget. Tapi kalau kalian pengen bawa lebih agresif, sebaiknya pindahin ke mode sport aja yang jadi sedikit naikin putaran mesin standby-nya dan juga respon mesinnya. Jadi begitu kalian injek gas lebih dalam dikit, responnya berasa lebih cepet. Sedangkan mode sport plus agak berlebihan sih menurut kita, karena dia nahan putaran mesin di tinggi banget. Mungkin ini khusus kalau kalian lagi pengen bermanuver cepet terus-terusan aja. Di 100 km per jam, mode comfort dan mode eco, mesinnya standby di 1600-an RPM. Ringan banget, enak banget nih buat cruising jalan jauh, jadi berasa santai banget. Dan ada fungsi coasting juga, jadi kalau di mode eco di kecepatan medium sampai kecepatan tinggi, kita lepas pedal gasnya, transmisinya bakal simulasiin kayak dimasukin ke gigi netral sambil jalan gitu. Jadi RPM dia bakal turun ke bawah 1000 RPM dan kita rasanya kayak gelinding gitu di jalan ya. Tenang, aman kok, dia bakal masuk gigi lagi begitu kita injak pedal gasnya atau kalau dirasa kondisinya kurang pas. Konsumsi BBM-nya, well, meskipun naik jadi 2000 cc dari 1500 cc di C200 EQ Boost sebelumnya, tapi ternyata konsumsinya nggak beda jauh ya. Buat rute kombinasi sejauh 250 km campuran jalan tol, macet, dibuat idling pas syuting dan tes akselerasi, kita masih dapat konsumsi 8,8 km per liter. Malah sebenarnya ini sedikit lebih irit dibanding di mesin C200 yang EQ Boost 1500 cc dan dibanding mesin 1500 cc di C180. Mungkin karena beban nariknya yang cenderung lebih ringan kali ya, tiap kali kita injek gasnya karena kapasitas mesin yang lebih besar itu. Dan konsumsi eco drivingnya kita dapat sedikit di bawah 18 km per liter. Not bad. Tapi kalau kalian emang pengen incer konsumsi BBM Mercy yang fantastis iritnya, lebih cocok buat incer mesin 1300 cc nya kayak di A-Class sedan dan di CLA, yang itu baru luar biasa irit. 5. Fitur berlimpah. Kalau biasanya mobil yang udah mau ganti generasi itu fiturnya udah berasa ketinggalan zaman, nah C200 Final Edition ini sama sekali nggak kayak gitu. Bahkan fitur-fiturnya aja terbilang masih bisa banget bersaing sama BMW 320i G20, padahal dia baru aja meluncur 2 tahun lalu. Sedangkan si C-Class W205 ini umur aslinya udah hampir 7 tahun. Ya emang sih ketolong banget sama facelift-nya di akhir 2018 dulu. Oke, pertama, C-Class emang belum pakai 2 layar berjejer kayak di A-Class, E-Class, dan Mercy lainnya. Tapi instrumen cluster dan head unitnya sama-sama udah pakai layar lebar gini kok. Instrumen clusternya dulu ya, 12,3 inci full digital TFT LCD gini. Buat kontrolnya pakai touchpad kecil di sebelah kanan setir sini. Ada 3 tema ya, sport kayak gini, kuning-kuning sporty gitu, klasik kayak gini, biru-biru modern, dan progresif kayak gini yang kelihatan ala-ala futuristik gitu. Bulat-bulat yang di sebelah kanan sini juga bisa diganti-ganti isinya, dari tachometer, ecometer, info berkendara from start, dan G-force meter. Info yang di tengah kayak biasa ada layar servis buat TPMS, pengingat servis, dan indikator coolant, indikator oli, dan konsumsi. Ada layar assistance buat lihat jarak kita sama mobil di depan, dan attention assist. Ada layar trip yang isinya trip meter, sisa jarak berkendara, dan konsumsi BBM, ecometer, info from start, dan info from reset, dan speedometer digital. Ada layar navigasi, layar radio, layar media, dan layar Bluetooth teleponi. Nah, head unitnya 10,25 inci
floating lebar kayak gini. Ini nggak layar sentuh kayak di A-Class atau GLA gitu ya. Jadi di kontrolnya pakai kontrol rotari yang ada di bawah sini, pakai touchpad di atasnya juga bisa, plus beberapa tombol di sekitarnya, dan bisa juga pakai touchpad di sebelah kiri setir. Isinya ada Apple CarPlay dan Android Auto nih. Meski nggak wireless, tapi kita justru suka sih dibanding di Mercy yang layarnya nyambung. Soalnya di sini jadi full screen gini, kelihatan lebih mewah aja jadinya. Sisanya ada layar navigasi, radio, media bisa diputar dari USB port dan Bluetooth, teleponi via Bluetooth, dan settingsnya komplit nih. Dari ganti-ganti variabel yang mode individual, ngelihat info mesin dan info mobilnya, ngatur fitur-fitur safety mobilnya secara detail, lihat history data konsumsi, settings buat atur ambient light, lampu di luar, volume home, dan settings mobil kayak bunyi remote kunci, spion lipat otomatis, kunci pintu otomatis, easy entry exit, dan lain-lainnya. Oh, sound system di C200 masih dapat yang standar ya, yang grill speakernya hitam polos gini aja. Kalau mau yang lebih mewah, bermaster harus naik ke C300. Tapi yang di C200 ini aja outputnya juga termasuk not bad kok. Oke, lanjut. Ada wireless charging ya di balik laci depan sini. Jadi kita tinggal taruh HP kita yang Qi compatible dan bakal ke charge. Mantap! Ada satu USB port Type A juga di depan sini, dan dua lagi di dalam konsol tengah sini, plus satu SD card slot, dan di belakang ada dua lagi USB port, plus ada satu power outlet juga. Lampunya tentunya otomatis pakai knob yang di kanan sini, wipernya juga otomatis, rem parkirnya elektrik di kanan dashboard sini, dan ada brake hold juga yang tinggal injek pedal remnya lebih dalam buat nahan rem mobilnya tanpa perlu kita injek terus pedalnya. Di setir sebelah kanan ada cruise control plus speed limiter, dan di setir sebelah kiri ada kontrol audio. Ada pedal shift juga ya di belakang setir. Jendelanya keempat-empatnya auto up down. Ada passive keyless entry nih, jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya, dan kuncinya kebuka, plus spionnya juga. Buat kunci lagi, tinggal tap aja alur kecil di handle pintu ini dan mobilnya kekunci plus spionnya nutup juga. Dan ini bisa dilakuin di semua pintunya ya. Tentunya ada tombol start stop mesin juga. Oh, dan remote ini juga bisa dipakai buat buka keempat jendela dari luar mobil kalau mesinnya lagi mati, kalau kita tahan tombol unlocknya. Dan kalau kita tahan tombol locknya, bisa buat tutup semua jendelanya lagi. AC-nya buat C200 ini dual zone atau climate control aja. Artinya suhu yang bisa dibedain hanya sisi driver dan penumpang depan aja. Yang penumpang belakang harus ikut suhu yang di depan, dan cuma dapat ventilasi gini aja di belakang, nggak ada kontrolnya. Beda sama C300 yang tri-zone ya. Suhu paling dinginnya 15,5 derajat Celcius dan paling panasnya 28,5 derajat Celcius. Pengaturan distribusi anginnya juga bisa dibuat fokus, diffuse, dan medium. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang ya. Dan C200 juga udah dapat sistem parkir otomatis, bisa parkir paralel, seri, maju, atau mundur. Dan kalau parkirnya pakai sistem ini, nanti keluarnya bisa dibantuin sistemnya lagi. Mantap! Kita udah pernah praktekin cara pakai sistem parkir otomatisnya nih di video C200 sebelumnya. Kalau mau lihat langsung beranjak ke situ aja ya. Jangan lupa juga jok elektrik depan tadi yang sama-sama ada 3 memorinya, dan spion tengah juga yang tentunya elektrokromatik alias ngegelap sendiri kalau kena silau. Oh, yang di C200 ini nggak ada, tapi di C300 ada kray belakang ya. Kalau di C200 ada cuma kray samping ini aja yang manual. Tapi gimana? Buat salah satu sedan entry level Mercy, fiturnya masih terbilang sadis lah ya. Malah fitur yang nggak ada di C200 ini, tapi ada di 320i, cuma tri-zone atau climate control aja. Kebayang nggak tuh nanti fitur di C200 generasi selanjutnya bakal sesangar apa? 6. Safety termasuk lengkap. Oke, salah satu yang ngebuat kebanyakan orang nggak nyangka kalau C-Class ini segera diganti adalah fitur safety-nya. Kalau kalian ingat 320i F30 dulu sebelum diganti di tahun 2019 kemarin, yang bahkan rem otomatis aja nggak ada kan? Nah, C200 ini udah dari lama banget ada fitur itu yang bisa ngedeteksi kalau ada kemungkinan nabrak dengan mobil depan, dan bakal ngerem otomatis mobilnya kalau udah terdeteksi bakal nabrak tapi nggak kita gubris juga. Fitur ini disebut Active Brake Assist ya, dan bisa kita set sensitivitasnya di head unit sini, mau dikasih peringatannya sedini apa. Lanjut, C200 juga ada blind spot warning nih, berupa titik di spion ini yang bakal nyala kalau mendeteksi ada objek di titik buta kita pas kita lagi jalan, dan bakal bunyi plus berkedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah itu.
oke lah. Lanjut, C200 juga ada attention assist yang bisa ngedeteksi kalau kita nyetirnya kayak capek gitu. Nanti bakal dikasih peringatan. Dan ada tire pressure monitoring juga di MID-nya buat lihat masing-masing tekanan bannya. Nah, sisanya lebih standar lah. Yang beda dari C200 sebelum Final Edition ini rem depannya nih. Karena sekarang AMG lain, jadi udah pakai ventilated disc yang cross drilled alias yang bolong-bolong gini remnya. Nah, rem belakangnya tetap ventilated disc yang solid dan tentunya ABS, EBD dan crosswind assist udah komplit semua. Buat matiin stability control dari head unit sini ya, jadi nggak ada tombol fisikalnya. Airbagnya totalnya ada 7. Di depan ada 2, 1 airbag lutut driver, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan sini, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkirnya ada 6 titik yang terintegrasi di belakang dan 6 titik yang terintegrasi juga di depan sini. Indikatornya juga langsung ditunjukin di head unit sini ya. Dan bisa kita matiin pakai tombol yang ada di tengah sini. Oh, dan kamera mundurnya sembunyi di dalam nih. Kecuali kalau kita butuhin dia bakal keluar kayak gini. Dan tentunya garisnya bakal belok kalau kita belok-belokin setirnya. Gimana? Buat salah satu sedan entry level Mercy yang segera ganti generasi, ini aja masih termasuk komplit lah ya. 7. Bagasi dan storage. Oke, kalau bagasi C200 waktu di facelift akhir 2018 dulu belum elektrik, yang final edition ini udah elektrik ya. Pintunya bisa kita buka pakai tombol di remote ini, bisa juga pakai tombol yang di pintu driver, dan bisa juga pakai passive keyless entry-nya. Jadi remote ini tinggal kita kantongin, deketin mobilnya dan klik satu tombol di sini. Oh, kalau kalian mau yang bisa buka pakai sensor tendang kaki, harus naik ke C300 ya. Oke, kapasitas bagasinya dia mirip-mirip lah sama BMW seri 3 G20 atau Audi A4 B9. Sebenarnya cukup gede sih, tapi emang bentuk pintu belakangnya C-Class ini menyempit banget di bagian bawahnya. Sebenarnya tetap muat banget masukin barang lebar kayak koper besar kita gini, tapi bentuk mengotak yang rata kayak di seri 3 atau Audi A4 kayaknya bakal lebih baik aja. Tinggi bibirnya dari tanah, khasnya sedan lah, termasuk tinggi. Jadi buat masukin barang yang berat pasti angkatnya agak PR ya. Dan dari lantai bagasinya ke bibirnya ada jeda atau load lip kayak gini. Termasuk rendah sih buat di sebuah sedan. Jadi buat keluarin barang harus diangkat dulu. Oke, lantai bagasi C-Class ini nggak rata ya dari ujung ke ujungnya. Kalau kalian lihat di 3/4 belakangnya kayak ada gundukan sedikit yang lebih tinggi gitu. Tuh lihat kan, koper kita agak miring kalau ditaruh ke situ. Oke, khasnya bagasi sedan mewah, engselnya udah full di cover kayak gini. Jadi kalaupun kita naruh barang di bawahnya nggak bakal rusak ketiban. Di pintunya sini ada buat segitiga merah. Jadi kalau kita lagi buka bagasi mobil dari jauh bisa kelihatan posisi kita karena bakal mantulin lampu dari reflektor segitiga merahnya itu. Di sebelah kiri sini ada gantungan belanjaan dan di bawahnya ada net. Yang sebelah kanan ada gantungan belanjaan juga dan ada lampu buat terangin bagasinya dan ada netnya juga. Nah, di bawah lantai bagasinya, pinter nih, dia ada mekanisme buat jepit ke sini. Jadi kita nggak perlu nahan manual lantai bagasinya ini. Nggak ada ban serep ya, adanya kompresor dan cairan buat tambal ban gini. Dan di bawah sini ada kompartemen sedikit lagi. Oh, dan ini unik nih, ini aksesoris yang dapat di mayoritas sedan Mercy. Jadi dia kelihatannya rata dan tipis, tapi bisa kita rakit dan jadi kotak kayak gini. Nah, jadi kita bisa pakai buat naruh-naruh barang di bagasi deh. Oke, tes koper. Koper medium kita nggak bisa diberdiriin vertikal ya, kayak di kebanyakan sedan. Diberdiriin horizontal gini nggak masalah, dan bisa ditaruh ke pojok gini juga. Koper raksasa kita nggak bisa diberdiriin horizontal gini ya, tapi kalau ditidurin gini, diposisin gimana pun nggak masalah. Kalau masukin dua-duanya, masih sisa ruang segini. Not bad lah. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 40/20/40. Nah, ini artinya kita bisa lipat jok bagian tengahnya doang. Tapi harus dari depan ya, pakai tombol ini. Dan ini kita turunin. Nah, kalau kayak gini, kita jadi bisa masukin barang yang super panjang, tapi tetap bisa duduk 2 penumpang di belakang. Oke, ini kita naikin lagi. Nah, buat lipat jok lainnya, bisa langsung dari belakang. Dia ada tuasnya kayak gini nih. Ini kita tarik, tapi nggak langsung kebuka ya. Harus kita dorong dulu joknya. Nah, kalau kita buka yang kanan, kita bisa tetap masukin 2 penumpang juga di kiri dan di tengah. Dan kalau kita buka semua, tada, bagasinya jadi luas ke depan sana. Dan ini nggak ada gundukan tambahan ya, sekali gundukan tadi aja. Jadi kopernya bisa langsung kita dorong kalau mau geser ke depan. Buat tutupnya, di sebelah kanan ada handle kecil nih. Dan ini kalau kita tarik, dia bakal otomatis nutup sendiri. Jadi jangan takut kalau ada yang terlanjur narik manual, dia ketutupnya bakal tetap elektrik kok. Ada 2 tombol juga nih, yang sebelah kiri buat tutup biasa, yang sebelah kanan buat tutup sekaligus langsung kunci semua pintu lainnya. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
8. Nyaman nggak? Nah, buat dibawa sehari-hari, nyaman nggak sih si C200 ini? Oke, dari suspensinya dulu ya. Kayak C-Class dari awal 2015, alias generasi ini yang sebelum facelift, feel suspensinya overall C-Class emang cenderung keras ya. Terutama rasa jeduknya, kalau kita kena lubang atau kena jalan rusak di kecepatan medium gitu, bakal berasa banget feel duknya gitu di dalam. Apalagi bannya juga termasuk tipis banget kan. Jadi sebaiknya memelan kalau ketemu obstacle gitu. Tapi jangan salah nih, kerasnya dia masih keras ala-ala mobil premium. Jadi kalau kalian lewatin speed bump di kecepatan tinggi, ya feelnya keredam banget, deg gitu, bukan gubrak kayak mobil murah. Jadi ya masih bisa dimaklumin lah kerasnya ala mobil premium. Kalau cari yang super nyaman di kelas ini, emang lebih cocok ambil seri 3. C200 ini tetap nyaman buat jalan jauh. Tapi kalau ketemu banyak jalan rusak, nggak senyaman kompetitornya. Atau malah sekaligus beranjak ke SUV-nya, GLC, yang berasa luar biasa empuk suspensinya. Nah, handlingnya buat yang pernah punya C-Class W203 atau W204 mungkin ngerasa beda banget naik W205 ini. Bedalah sama orang Indonesia yang biasanya bilang, wah, Mercy kan enaknya buat disupirin ya. Nah, karena W205 ini sekarang jadi driver's car banget. Meskipun udah cukup lama, tapi platformnya termasuk masih sangat solid buat nikung cepat di kecepatan tinggi. Masih sangat nurut buat kita bermanuver kenceng dan gak kerasa flexing apa-apa. Ini juga bikin body roll alias gerakan bodinya pas kita belok-belok gak terlalu banyak. Feel setirnya juga termasuk berasa connected alias kita lebih tahu apa yang kita lakuin pas kita belok-belokin setirnya. Bobotnya juga gak terlalu ringan di mode comfort dan eco, dan di sport dan sport plus jadi lebih berat lagi. Nah, cuman emang seri 3 yang dari dulu excel banget di bidang ini tetap sedikit berasa lebih baik sih. Dan seri 3 juga bisa ngasih handling super baik itu tetap dengan kenyamanan maksimal alias suspensinya lebih empuk. Sedangkan C200 ini meskipun membaik jauh di segi handling dibanding generasi sebelumnya, tapi harus ngorbanin banget segi kenyamanannya dengan suspensi yang kerasnya itu. Mungkin kenyamanannya dan handlingnya ini bakal bisa lebih balance lagi di generasi selanjutnya sebentar lagi. Kita tungguin lah ya. Kenyamanan sisi lain termasuk jempolan lah khasnya sedan mewah. Kayak suara dari ban yang termasuk sangat minim meskipun ban ini sangat tipis ya. Nice. Suara motor dan mobil dari luar juga termasuk minim banget. So, dari mayoritas aspek pas dibawa, si C-Class ini kerasa kayak mobil mewah modern lainnya sih. Kayak kedap, stabil banget di kecepatan tinggi, handlingnya oke dan nyaman di banyak kondisi. Tapi emang begitu ketemu jalan keriting atau jalan rusak, baru kerasa suspensinya yang termasuk keras banget itu. Mungkin ini bakal lebih baik lagi di generasi selanjutnya ya. 9. Detail-detail lain. Kayak C-Class sebelumnya, C-Class Final Edition ini mau yang C200 atau yang C300 juga tentunya udah dirakit lokal ya di pabrik Mercy di Wana Herang, Bogor. Kap bensin ya, buat bukanya tinggal tekan aja nih pas kuncinya lagi kebuka. Anjuran bensin yang dipakai minimal RON 95 ya, kayak Shell V-Power atau BP95. Dan tentunya yang RON 98 kayak Pertamax Turbo dan Shell V-Power Nitro juga bisa. Nah, kalau waktu di video first impression dulu kita bilang tiap beli C-Class Final Edition dapat ISP atau Integrated Service Package alias gratis jasa dan spare part selama 3 tahun. Nah, sekarang dapatnya layanan barunya ya yang disebut Star Service. Kurang lebih sama sih, gratis biaya servis jasa dan spare parts. Tapi ini selama 5 tahun dan tetap tanpa batasan kilometer. Mantap! 10. Kesimpulan review. So, C200 Final Edition gak kayak BMW seri 3 F30 dulu yang udah kelihatan nunggu diganti banget di akhir-akhir tahunnya karena eksteriornya dan interiornya udah kelihatan out of date banget dan fitur-fiturnya juga yang waktu itu udah sangat ketinggalan. Well, Mercy C-Class W205 ini gak kayak gitu ya. Buat mayoritas orang yang bukan car nerd, kalau ngeliat mobil ini mungkin bingung juga kalau dibilang mobil ini bakal ganti generasi beberapa bulan lagi karena eksteriornya yang masih kelihatan sangat modern dan interiornya juga masih kerasa mewah banget. Bahkan fitur-fiturnya pun masih bisa banget keep up sama BMW seri 3 G20 yang baru. Well, kita harus puji Mercy soal itu karena mereka berhasil ngebuat bentuk C-Class ini cukup timeless dan interiornya keterlaluan mewah sampai udah mau ganti generasi aja masih tetap bisa keep up sama kompetitornya. Tapi kalau ada satu hal yang ngebuat ini disebut Final Edition alias segera ada penggantinya, itu karena rasa berkendaranya. Yes, platformnya BMW seri 3 yang baru sebaik itu. Sampai bahkan meskipun handlingnya lebih baik dibanding Mercy W205 ini, tapi dari segi kenyamanan
pun jauh-jauh lebih baik dari Mercy C-Class ini. Kalau dari eksteriornya, interiornya, dan fiturnya, C-Class emang masih bisa bersaing. Tapi, buat yang udah pernah cobain rasa barunya BMW seri 3 G20, mungkin bakal lebih tertarik buat cobain si jagoan baling-baling itu dibanding si 3 bintang ini. Makanya, C-Class juga harus segera ganti generasi supaya bisa tetap keep up sama rasa berkendaranya BMW seri 3 yang baru juga. Tapi di sisi lain, C200 Final Edition ini juga jadi momen yang tepat banget buat kalian yang lagi ngincer Mercy C-Class sekarang juga. Karena meskipun C-Class baru nanti interiornya bakal jauh lebih modern dan rasa berkendaranya lebih baik, tapi yang udah pasti juga harganya bakal naik drastis. C-Class Final Edition ini ngasih setiap aspek terbaik yang bisa didapat di W205 ini, dan itu pun dengan eksterior, interior, dan fitur yang masih up to date banget. Dan di C200 ini kembali lagi dengan mesin 2000cc yang lebih capable dan lebih normal dipakai dibanding mesin 1500 EQ-Boost sebelumnya. So, buat kalian yang mau nunggu C-Class W206 ya silahkan tunggu. Tapi jangan kaget kalau nanti harganya bakal naik jauh dari W205 yang Final Edition ini sekarang. Dan buat kalian yang tetap mau C-Class W205 ini, tenang, kalian gak bakal ngerasa dapat mobil yang out of date kok. Go for it! So, gimana menurut kalian soal Mercy C200 Final Edition ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian nonton video-video kayak gini lainnya. See you next time!